kita akan mudah mengakses sesuatu atau ketika kita bepergian ke luar negeri. So, teman-teman semua, kembali lagi di sini saya membuat video merekam diri saya di depan kamera ini, melatih kemampuan komunikasi saya, melatih kemampuan public speaking saya, dan juga melatih kemampuan storytelling saya. Tentu ini adalah hal sederhana yang saya lakukan dan saya mencoba melakukan ini di depan kamera supaya saya benar-benar mempunyai kemampuan public speaking dan juga kemampuan komunikasi, juga kemampuan storytelling. So, untuk melakukan latihan-latihan ini, saya coba melakukannya dengan hal-hal sederhana seperti ini. Nah, tentu saja mungkin kita menganggap ini adalah hal yang sepele atau mungkin ini hal sederhana yang justru membuat kita tidak mau melakukannya. So, apa yang saya lakukan ini, saya mencobanya berkali-kali. Saya mencobanya untuk melakukan latihan di depan kamera supaya saya mempunyai kemampuan storytelling, public speaking, dan juga komunikasi. Nah, teman-teman semua, tentu saja apa yang saya lakukan ini merupakan bagian dari latihan. Terkesan memang sangat sederhana, tapi justru kalau kita melakukannya yang pasti terasa sangat berat kalau misalnya kita melakukannya latihan pertama kali. Tapi ketika saya mencoba melakukannya di yang kesekian kalinya pada saat ini, akhirnya saya bisa dan pada posisi ini saya bisa melakukannya dengan sangat baik. Tapi tentu saja semua itu dimulai dari yang namanya latihan. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan ini tentu saya punya satu topik yang sangat sederhana untuk saya bahas pada kesempatan ini, yaitu topik yang tentu saja itu sangat tidak asing bagi kita. Teman-teman semua pasti sudah tahu topik apakah itu. So, mari ikuti pembahasan saya berikut ini. Bagian pertama, belajar bahasa. So, mengapa kita penting untuk belajar bahasa dan mengapa begitu banyak orang harus belajar bahasa dan mengapa mereka itu sangat menekuni belajar bahasa. Ada begitu banyak orang yang pengen dan mau dan menekuni bidang ini. Mereka belajar bahasa setiap harinya, bahkan juga teman-teman kita yang mau menjadi mahasiswa, mereka memilih jurusan mereka dan mereka memilih untuk memilih jurusan bahasa. Dan juga apa sih kira-kira dalam kesempatan ini mengapa penting sekali belajar bahasa? So, teman-teman semua, saya coba melakukan riset kecil-kecilan dan saya coba rangkumnya pada pembahasan ini. Dan tentu saja ini semua adalah bukan sebuah riset yang benar-benar itu bisa membuat teman-teman semua itu bahwa apa yang saya sampaikan ini sepenuhnya adalah lengkap. Tidak juga, tapi saya riset kecil-kecilan sejauh saya bisa. Dan tentu saja teman-teman semua pasti sudah tahu juga kira-kira apa sih dan mengapa kita harus belajar bahasa. Nah, pada kesempatan ini saya coba rangkum dari riset kecil-kecilan saya mengapa kita harus belajar bahasa. Yang pertama tentu adalah untuk bisa berkomunikasi. Tidak sedikit orang yang belajar bahasa dimanapun dia melakukan studinya ataupun dimanapun tempat dia belajar, tentu saja tujuannya adalah supaya bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dan tidak sedikit juga orang misalnya dengan kekayaan yang dia miliki, dengan kemampuan bahasa yang dia miliki, dia mampu berkomunikasi
membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Bahkan misalnya ketika kita menemukan orang baru di lingkungan kita, yang pasti hal pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan salam, memberikan ucapan selamat kepadanya dengan sebuah bahasa yang baik. Nah, tentu saja dengan bahasa yang baik ini di situ tersampainya komunikasi kita kepada orang baru tersebut, dan tentu saja untuk bisa membangun hubungan yang erat dengannya, maka dengan bahasa, dengan komunikasi tadi, maka itu menjadi satu kunci bahwa akan bisa mempererat hubungan yang baik dengan orang baru tersebut. So, yang berikut, kira-kira mengapa kita penting dan perlu belajar bahasa? Yang tentu saja adalah untuk membangun kerjasama dengan negara lain. So, tidak sedikit negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain di dunia manapun, yang pasti dalam setiap kerjasama yang mereka lakukan adalah yang dikedepankan adalah tentu saja harus menguasai sebuah bahasa, terutama ketika mereka melakukan kesepakatan, ketika dua negara atau beberapa negara melakukan kesepakatan, yang pasti di situ ada bahasa yang harus dikuasai, skill yang harus dikuasai supaya kerjasama itu bisa menghasilkan sebuah keputusan, bisa mendapatkan sebuah hasil, atau bisa mendapatkan tujuan-tujuan yang mau dicapai. Nah, maka dari situ belajar bahasa tentu bukan hanya dalam kerjasama itu saja, kerjasama di luar negara, tapi juga ada bidang lain yang tentu saja kita ketahui adalah belajar bahasa. Misalnya orang-orang yang punya kepentingan melakukan kegiatan ekspor impor misalnya. So, para pebisnis yang melakukan kegiatan dagang mereka dalam ekspor dan impor, yang pasti mereka sebelum melakukan kegiatan ekspor dan impor, mereka harus belajar bahasa dulu. So, skill-skill itulah yang mereka kuasai supaya kerjasama, supaya bisnis mereka bisa berjalan dengan baik. Dan yang berikut adalah belajar bahasa tentu akan membangun pertemanan dengan orang yang baru. So, teman-teman semua, siapa yang tidak ingin dalam kehidupannya ingin punya teman yang baru. So, teman yang baru itu tentu saja bisa diajak untuk teman ngobrol misalnya, teman untuk jalan-jalan misalnya, ataupun misalnya teman untuk dijadikan sebagai diskusi, kemudian bikin lelucon misalnya. Dan disitulah bahasa-bahasa yang digunakan pasti akan disematkan juga di situ. Maka kita untuk bisa membangun hubungan pertemanan yang baik dengannya, dengan teman baru tersebut, kita harus punya kemampuan atau menguasai bahasa. Dan tentu dalam hal ini adalah bahasa-bahasa yang tentu saja itu mudah dipahami, atau bahasa yang membangun sebuah keakraban dengan teman baru tersebut. So, dengan bahasa juga kita mudah bepergian kemana saja. Misalnya pergi ke luar negeri atau pergi melanjutkan studi misalnya. So, tidak sedikit orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri di Eropa, di Amerika misalnya, dan mereka tentu saja harus menguasai bahasa tertentu. Selain itu juga ada juga orang-orang yang melanjutkan studi mereka di luar negeri. Nah, kalau misalnya mereka pengen keluar negeri, yang pasti mereka harus belajar bahasa dulu. Dan belajar bahasa baru tersebut tentu
mereka tidak hanya butuh waktu sebulan saja. Yang pasti berbulan-bulan mereka belajar bahasa tertentu supaya mereka bisa bepergian ke luar negeri dan juga bisa melanjutkan studi ke luar negeri. So, teman-teman semua, itu kira-kira apa pentingnya kita belajar bahasa dan apa manfaatnya kita belajar bahasa. So, yang kedua, teman-teman semua, kira-kira bahasa apa sih yang mesti harus kita kuasai? Nah, di sini saya tidak sedang mengajak atau menyuruh teman-teman supaya harus menguasai bahasa ini, bahasa itu, atau bahasa-bahasa tertentu. Tetapi saya di sini cuman mengajak teman-teman sekiranya ini bisa memberikan nilai positif bagi teman-teman supaya teman-teman suatu saat mudah mengakses hal-hal tertentu. Teman-teman juga mudah untuk bepergian ke luar negeri atau misalnya kepentingan-kepentingan studi misalnya. So, apa saja bahasa-bahasa itu? Mari kita ikuti. Yang pertama, belajar bahasa Inggris. Mengapa penting kita belajar bahasa Inggris? So, teman-teman semua, bahasa Inggris adalah bahasa umum yang ada di dunia ini. Tidak sedikit bahasa Inggris itu dikuasai oleh orang-orang yang bepergian kemanapun mereka mau. So, bahasa Inggris hari-hari ini misalnya di Indonesia itu sudah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Nah, maka disitulah kita harus benar-benar serius untuk belajar bahasa Inggris. Karena dengan belajar bahasa Inggris itu kita misalnya mudah untuk mengakses hal-hal tertentu misalnya. Misalnya kita mau baca artikel-artikel tentang kejadian atau informasi yang terjadi di negara lain misalnya. Kejadian yang terjadi di Eropa misalnya, di Amerika misalnya, atau di negara-negara Asia misalnya. So, yang pasti di dalamnya itu ada bahasa Inggrisnya. Nah, selain itu juga teman-teman, yang pasti menguasai bahasa Inggris tentu ada banyak hal atau kepentingan-kepentingan yang ingin kita mau gapai. Tentu saja misalnya kita mau mendapatkan pekerjaan atau mencari pekerjaan ke luar negeri misalnya, dan juga misalnya yang berikut orang-orang yang mau melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, maka penting kita menguasai atau belajar bahasa Inggris. So, yang berikut adalah belajar bahasa Mandarin. Mengapa penting kita belajar bahasa Mandarin, teman-teman? So, kita coba perhatikan dengan baik-baik. Hari-hari ini tidak sedikit orang-orang di Indonesia misalnya mau belajar bahasa Mandarin. Kenapa? Kita tahu hari-hari ini negara Cina juga merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang paling kuat di dunia. Nah, tentu saja negara Cina yang pastinya itu mereka punya duit yang banyak untuk mereka investasikan ke negara manapun sejauh negara itu membutuhkan negara Cina untuk dijadikan sebagai investor. Nah, kita coba perhatikan di Indonesia misalnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang investornya cukup banyak dari Cina misalnya. So, di sini tentu saja negara Cina membuka atau mendirikan banyak perusahaan yang ada di Indonesia. So, bagaimana caranya? Mereka atau kita orang-orang Indonesia misalnya untuk bisa mencari peluang dan juga mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan mereka ini. So, yang paling pertama yang kita lakukan adalah kita harus bisa menguasai bahasa Mandarin. Nah,
Kalau kita mempunyai skill ini, kita menguasai bahasa Mandarin, yang pasti teman-teman, kita akan diberikan peluang yang cukup besar, kita akan diberikan kesempatan yang cukup besar untuk bisa bekerja sama atau mendapatkan pekerjaan di perusahaan mereka tentunya. So, yang berikut adalah bahasa Jerman. So, mengapa kita harus belajar bahasa Jerman? Ya, meskipun misalnya ada orang-orang tertentu yang belajar bahasa Jerman. Kita tahu hari ini dan hampir sudah sangat lama negara Jerman itu merupakan negara maju yang ada di dunia. So, teman-teman, negara Jerman juga membuka kesempatan bagi siapapun, orang-orang dari berbagai negara manapun yang ingin pergi ke negara mereka. So, ada banyak peluang yang bisa kita dapatkan di sana, misalnya pekerjaan, studi misalnya. So, mereka tentu saja akan memberikan peluang kepada kita yang ingin mau mendapatkan pekerjaan di negara mereka, dan juga kita yang pengen lanjut studi di negara mereka. Yang pasti yang harus dikedepankan adalah kita harus menguasai bahasa Jerman. Nah, ketika kita mampu atau menguasai bahasa mereka, yang pasti kita diberikan peluang yang cukup besar untuk bisa bekerja di sana, ataupun juga misalnya yang bisa lanjut studi di Jerman misalnya. So, tidak sedikit orang yang tentu mau melanjutkan studi, yang melanjutkan studi di Jerman, yang pasti mereka itu belajar bahasa Jerman juga. Nah, teman-teman semua, kira-kira itu adalah bahasa-bahasa yang sekiranya itu bisa kita belajar, bisa kita pelajari mulai dari sekarang. Selagi misalnya teman-teman sampai saat ini belum menguasai bahasa-bahasa tertentu, dan juga kita perlu untuk bisa belajar dan menguasainya. So, teman-teman semua, tentu saja yang tadi saya sampaikan itu adalah bukan merupakan bahasa yang mesti harus kita kuasai, tapi juga ada begitu banyak bahasa-bahasa lain yang harus kita kuasai. Mau bahasa apapun itu, sejauh kita punya kepentingan mau pergi ke suatu negara, di negara-negara tertentu, misalnya ke Rusia, misalnya ke Arab, atau misalnya ke negara-negara Afrika, atau misalnya ke negara-negara di Brasil misalnya, yang pasti kita harus menguasai bahasa-bahasa mereka. So, teman-teman semua, kira-kira apa yang perlu dan harus kita siapkan? Kita harus mulai dari sekarang untuk menguasai bahasa-bahasa tersebut. So, bagian yang ketiga adalah konklusi. Oke, teman-teman semua, sekiranya apa yang saya sudah paparkan tadi merupakan bagian-bagian penting yang mesti dan mengapa kita harus belajar bahasa, dan apa manfaatnya bagi kita, dan juga kira-kira kita pasti punya perkiraan kalau misalnya saya menguasai satu bahasa, atau misalnya belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Mandarin, ke depan saya itu punya orientasinya kemana gitu. Misalnya ketika saya belajar bahasa Inggris saat ini, saya pasti punya orientasi misalnya melanjutkan studi, atau misalnya bisa membaca jurnal-jurnal bahasa Inggris misalnya. So, itu adalah kepentingan-kepentingan yang mungkin saja ketika kita mau belajar bahasa, kita punya orientasi ke sana misalnya. So, teman-teman semua, di sini apa yang kita pelajari, terutama belajar bahasa asing misalnya, itu semua sekiranya hal-hal yang bisa membantu kita ke depannya untuk bisa atau mudah mengakses hal-hal tertentu, dan juga bisa membantu kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan misalnya. So, teman-teman semua, sekiranya itu yang bisa saya
coba bahas kali ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.